Nanti kalau yang aku lupa bantuin ya. Taki. Oke. Nah, ini kan soalnya gini. Soalnya kan apa namanya? Ada 15 sampel, nanti diketahuin kayak gini. Terus pertanyaannya buat SPC sama ditanya ini masuk kategori kontrol atau out of control. Kalau misalkan kontrol itu berarti dia nggak melanggar aturan. Kalau misalkan out of control berarti dia melanggar aturan. Aturan tuh kalau misalkan lupa ada di materi, Bapak pernah jelasin. Bentar, kok nggak ada ya? Nih, Bapak pernah jelasin. Kalau misalkan si tabelnya nanti melanggar aturan ini nih. Mana sih? Bentar ya. Ini melanggar aturan ini bisa disebut out of control gitu. Nah, jawabannya yang soal tadi, bentar ya, loading. Nah, nih, kita nanti masukin data samplingnya yang tadi sama nomornya, jangan lupa. Masukin kayak gini. Aku buat baru aja ya, biar dari awal. Ini pertemuan 6 ya, Nis ya? Iya, ini pertemuan 6. Oke. Nah, ini kan dimasukin data samplingnya 15-15-nya. Terus yang kalian pertama cari itu si min-nya dulu. Salah. Min tuh rumusnya bentar ya, aku salah lagi. Yang pertama dicari kan min. Cara nyari min tuh sama dengan average gini. Terus tandain yang data sampling 1 sampai data sampling 15. Itu di hold gitu. Terus kurung tutup, jangan lupa enter. Dapat si min-nya 10,5. Ini aku cara dapat dari yang Google ya guys, soalnya beda sama yang Bapak, nanti dijelasin bedanya apa. Terus setelah nyari min, kita cari standar deviasinya. Rumus standar deviasi itu ST sama dengan STDEV kurung buka, nih data sampling 1 hold sampai 15. Kurung tutup, enter. Dapat dia 1, sekian. Nah, kalau misalkan mau kayak gini boleh sih, cuman kalau aku, karena menurut aku ini kebanyakan, jadi sama aku buletin. Jadi 1,35. Terus setelah itu, kita cari LCL sama UCL. Kalau LCL tuh garis bahasa Indonesianya apa ya? Pokoknya dia bahasanya mah ini garis bawah, kalau UCL upper dia garis atas berarti. Nah, cara nyari LCL itu gimana ya cara nyarinya? Jadi lupa. Ada yang ingat cara nyari ini? Aku lupa. 14 dari mana ya? 21. Nggak tahu. Oh. D4. Oh, dikali standar deviasi. Duh, aku lupa lagi. Taki ingat nggak?
Kayaknya 3 kali di ini deh. D4 tambah D4 tuh min berarti. Oh, berarti masukin dulu. Si minnya ke sini masukin semua 10,5. Masukin terus yang upper tuh rumusnya. Ini dari YouTube ya rumusnya. Jadi sebenarnya ada beberapa sigma di di materi ini tuh, cuman di Google tuh disuruh pakai yang 3 sigma. Tapi kalau di Bapak itu sigma tuh ngaruhnya dari sini. Cuman aku kurang paham yang di data ini. Jadi aku ngikutin yang di YouTube sih kayak pakainya yang sigma 3. Sigma 3 tuh berarti kali 3 gitu. Nih itu. Nah, lanjut langsung ini masukin rumusnya tuh sama dengan si min berarti kan ini 10,5 ditandain, terus tambah kurung buka, kok gini? Kok jadi error? Bentar ya, kita lihat dulu. Oh, 3 dikali standar deviasi. Nih guys, rumusnya gini sama dengan si minnya ditambah min ditambah standar deviasi 3 dulu 3 dikali standar deviasi terus klik F5 salah bukan F5 klik apa ya? Buat nguncinya klik apa deh, ingat nggak? F7 atau apa ya? Oh, klik F4 buat ngunci si standar deviasi, kurung tutup, enter. Dia dapat segini. Sama nggak? Sama. Ya, sekali lagi yang ini sama dengan min, terus ditambah. Kalau yang upper ini, yang UCL, ingat aja U-nya upper, dia ditambah. Jadi rumusnya sama dengan min ditambah 3 dikali standar deviasinya. Standar deviasi sebelum standar deviasinya dikurung tutup, kita kunci dulu pakai F4. Gitu, sampai ada tanda dolar. Kurung tutup, enter. Gitu, guys. Nis, 3-nya dari mana? 3-nya tuh karena ini tuh di YouTube, Nes, di YouTube tuh caranya rata-rata pakainya 3 sigma nih, 3 sigma tuh yang nih aku tandain di chat. Kalau Kayak misalkan udah ketentuannya gitu kali ya? tapi kayaknya kalau yang dari Bapak ajarin, yang tadi aku share ini loh. Nih, jadi tergantung datanya, tapi aku kurang ngerti yang gini. Dan kalau di YouTube yang pakai Excel emang rata-rata pakainya 3 sigma, cuman nggak tahu alasan spesifiknya apa. Oke Gitu. deh, thank you. Oke. Itu bawahnya ada penjelasannya nggak sih tadi di PPT? Iya, suaranya. Bentar. Gimana di PPT ya? Iya, yang tadi di bawahnya itu. Taki tadi ngomong apa kayak kumur-kumur. Iya kan? Kayak Tapi Nisa ngerti. kirain speaker kita rusak, Lis. Apa emang tadi lagi ngomong apa? Itu di bawah Iya, ada. ini di bawah. Itu penjelasannya bukan yang Motorola Design Specification Limit. Nggak tahu, cuman bingung banget yang Bapak jelasin tuh bingung kayak ada. Ini tuh kayaknya kode Excel deh, norm dis, cuman nggak ngerti fungsinya buat apa. Pokoknya ikutin dari YouTube aja aku. Ini juga nggak tahu ya guys, udah diperiksa belum sama Bapak ada nilainya nggak? Pokoknya aku Excelnya kayak gitu. Yaudah kita lanjut coba aku dulu ya. cek nilainya ya. Oke. Nah yang ini sama rumusnya, bedanya cuman
Kalau misalkan yang ini kan tadi si min ditambah, terus baru dikali. Kalau misalkan yang lower ini dikurang, jadi sama dengan min dikurangi kurung buka 3 dikali standar deviasi lagi, ini. Terus jangan lupa dikunci pakai F4, sampai ada tanda dolar, terus baru kurung tutup, enter. Gitu. Sampai 3 titik aja, belakang koma. Lupa gini. Terus tinggal di ini deh. Udah emang sama semua. Terus masukin aja ke sini. Gimana ya cara copy paste? Lupa. Pokoknya ini. Pokoknya ini jawabannya 14. 552. Yang ini 648. Udah ada guys, belum dinilai sama bapaknya. Iya, semoga aja benar. Kalau benar kayak gini, kalau salah angkat tangan. Terus nih, ini kan jawaban aku sama ya kayak yang tadi. Buat diagramnya dulu. Cara buat diagramnya. Bentar ya. Kok nge-hang ya laptop aku? Bentar guys. Terus buat ininya kita hold ini datanya, terus insert. Nge-hang. Yang ini, yang pokoknya kayak huruf N, yang ini. Udah jadi. Emang nggak ada, dibuat titik-titik itu gimana ya? Jadi lupa. Emang nggak ada titik-titiknya ya. Yang aku tuh kan nggak ada titik-titiknya. Nih. Tadi diapain nih di blok, habis itu insert. Yang pokoknya yang lambang N aja nilai sini. Oh, yang oke. Udah jadi kayak gini. Ini SPC-nya. Gitu. Tuh, tapi ini emang beda sih sama yang apa namanya? Sama yang Bapak, titik-titiknya kita yang lihat sendiri tuh. Kayak ini 10, ini 9,6 lihat dari data sampling. Bisa nggak ya titik-titiknya coba ya? Nih, tuh titik-titiknya. Nih, boleh ulang nggak bikin grafik? Boleh, bentar. Masih. Nih, ini di blok semua data, kecuali nomor. Terus insert, kan beda-beda ya Microsoft-nya, pokoknya cari yang ini aja, yang kayak N gitu. Udah, tinggal di N, klik. Gini guys. Terus ini deh titiknya tuh yang biru. Cuman aku kurang tahu ini biar lupa aja deh. Biar ada titik-titiknya bisa nggak ya? Nggak ngaruh. Apa tuh? Nggak ngaruh. Udah sih gitu doang. Ini paling ganti nama aja. Ini gimana cara ganti namanya? Lupa. Lupa pokoknya jadi gini aja. Terus
Ini disebut SPC out of control karena dia ada yang ngelewatin garis yang ini nih abu-abu tuh. Sebenarnya ini nggak butuh yang angka-angkanya gini. Aku lupa lagi cara ngasih angkanya gimana, lupa. Lihat aja di YouTube nanti aku kasih linknya ya. Ini ngelewatin garis UCL yang abu tuh, UCL. Jadi dia out of control. Kalau misalkan yang Bapak, ini tuh kenapa makanya aku bingung. Kalau yang Bapak tuh bisa ada 2 gitu loh. Kayak garis A, bahasanya tuh apa ya, garis LCL-nya bisa ada 2. Nih. Bisa ada 2. Ini garis apanya bisa ada 2. Nah ini kayaknya kalau manual soalnya kalau misalkan di Excel nggak bisa ada 2 kayak gini. Jadi nggak tahu guys ini apa. Makanya kan Bapak nanya mana yang melanggar. Nah kalau ini kan bisa disebut tuh B-nya ada 2 atas bawah. Kalau misalkan kenyataannya di Excel nggak bisa. Dia cuma 1 masing-masing tuh. Garis UCL 1, garis LCL 1, garis min 1. Jadi bisa kalau aku nyimpulinnya ini out of control karena dia melanggar UCL. Dia ya benar. Gitu. Tapi rata-rata kayak yang lain juga kayak gini sih. Jawabannya out of control karena melanggar garis UCL. Terus kalau misalkan di Bapak ada rumus nih di Bapak tuh. Udah yang Excel mah sampai situ aja. Kalau yang di Bapak tuh ada rumus kalau misalkan dapat soal kayak gini, tuh data gini, data sampel, kita tuh cari dulu tuh sama kan tadi min-nya berapa, standar deviasinya berapa, terus ada zona C1, zona C2, B1, B2, 1, A2 buat bikin kayak gini. A1 tuh yang atas. A1 yang atas kan ya. Tuh A2 yang bawah. Nanti kita isi-isi tuh kan misalkan ini ketahuan tuh dapat A1-nya 10,86. Berarti nanti di sini A1 tuh yang atas 10,86 garisnya. Garis yang birunya. Cuman kayaknya ini buat manualnya gitu. Jadi kalau di Excel nggak gini. Nah, makanya kalau aku tetap aja kemarin jaga-jaga di Excel, masukin rumus ini zona C1 ditambah. Pokoknya kalau yang zona 1 selalu ditambah, kalau zona 2 selalu dikurang bedanya. Ini 2 SD itu berarti 2 kali standar deviasi. 3, kalau yang A1 3 SD 3 kali standar deviasi. Makanya aku masukin yang di Excel, yang ini, rumus sendiri aja masukin, siapa tahu nambah nilai gitu kan. Tapi ya beda sama yang di PPT Bapak gitu guys. Paham nggak? Pokoknya kalau yang Excel caranya gini yang aku tahu. Itu juga nyari-nyari di YouTube. Oke deh. Insya Allah paham. Ini kalau kata Elsa Fira, dia bilang kalau pakai 2 D line, coba deh Nis baca cek. Pas Mana? bikin diagram sebelah N-nya yang ada 2 nih jenis-jenis. Coba pakai 2D line pas bikin diagram sebelah N-nya. Oh iya, Iya. coba ya kita coba. Nah, ini aku lagi share Excel kan? Ya. Udara mana yang kau Ini ya maksudnya. Yang itu bukan. Tapi sama sih satu kayaknya nih tuh. Coba deh bentar. Bacain chat dong, aku nggak bisa baca. Ya, yang 2 gitu enggak? Enggak, kayaknya menurut aku, kalau menurut aku 2 tuh kuningnya ada 2. Birunya ada 2. Korennya Oh, ada yang 2 nih. kalau mau Kayak gini nih. Ya. Iya tuh kan jadi itu. sek-sek. Iya tuh birunya ada 2. Iya. Itunya ada 2 gitu. Tapi nggak tahu juga ya, nggak ngerti. Soalnya A-nya di bawah nggak ngerti.
Atau aku yang nggak ngerti bingung? Ya sih, gue juga nggak ngerti. Ya kan Bapak nggak bilang lagi itu manual apa Excel, malah waktu itu di akhir apa sebelum Zoom-nya udahan, kalian tolong pelajari Excel sendiri-sendiri ya, soalnya nggak akan cukup waktunya kalau belajar Excel malah gitu. Ada yang dengar nggak? Ya, gue denger masing-masing pokoknya. Heeh, masing-masing belajarnya ya udah deh. Apa? Udah guys gitu. Ini oh ini zona C1 ya, aku salah, aku typo. Waktu ngumpulin nggak apa-apa lah. Gitu. Berarti kesimpulannya itu kita cuma dicari ini tuh